Bab 141, mengejar lintas wilayah. Pan Yue berlari dengan marah. Keangkuhannya hilang, berganti dengan ketakutan dan kepanikan. Ada aroma aneh di tubuhnya, dan tidak peduli apa yang dia coba, dia tidak bisa menghilangkannya. Su Chen telah mencuri tablet gioknya, jadi dia juga tidak bisa melarikan diri dari tempat ujian. Aroma yang berasal dari tubuhnya juga menyiratkan bahwa Su Chen atau Kong Zhen, siapapun itu, dapat langsung menemukannya. Mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan padanya. Kedua bajingan sialan itu, Pan Yue akan menjadi gila. Dia berteriak liar pada dirinya sendiri sambil terus berlari, tapi dia terbebani oleh kakinya yang terluka, mencegahnya menambah kecepatan. Pan Yue terlatih-tatih melewati dataran tandus. Satu-satunya harapannya adalah Su Chen dan Kong Zhen akan bertempur lebih lama, memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Namun, tak lama kemudian, Pan Yue merasakan sesuatu di belakangnya. Siluet familiar muncul di kejauhan. Su Chen, bahkan jika lawannya memakai topeng, Pan Yue masih mengenalinya. Dia ketakutan setengah mati, menempatkan semua yang dia miliki untuk melarikan diri. Su Chen mengejarnya, tidak bergerak cepat atau lambat. Racun yang tersisa di tubuhnya belum benar-benar hilang, dan untuk sementara dia tidak dapat meningkatkan kecepatannya. Itu tidak jadi masalah. Jika dia terus mengejar Pan Yue dengan kecepatan seperti ini, dia pasti akan mengejarnya. Bulan cerah malam itu, memungkinkan dia untuk melihat siluet Pan Yue dengan jelas dalam kegelapan. Su Chen bahkan bisa mengetahui keadaan Pan Yue yang menyedihkan. Dia mengejar Pan Yue dengan langkah besar. Dia bisa melepaskan Kong Zhen, tapi dia tidak bisa mengatakan hal yang sama untuk Pan Yue. Pan Yue harus mati, tidak peduli berapa banyak Pan Yue mencoba meningkatkan kecepatannya. Jarak antara dia dan Su Chen terus berkurang. Pan Yue kaget. Akhirnya, dia berteriak keras, "Selamatkan aku! Selamatkan aku! Seseorang mencoba membunuhku!" Setelah kata-kata ini terdengar, 3 bayangan hitam melompat keluar dari hutan. Pan Yue berteriak keras, "Aku adalah murid dari Pan Clan di Pinwood City. Orang di belakangku mencoba membunuhku, dia sudah mengambil tablet giok saya. Saya tidak punya poin untuk diberikan kepada Anda. Bantu saya. Jika saya bertahan hidup hari ini, saya akan memberikan apapun yang Anda inginkan." Ketiganya melirik Pan Yue. Setelah memastikan bahwa tidak ada fluktuasi dari tablet giok yang dapat ditemukan padanya, mereka melompat melewatinya, langsung menuju Su Chen. Su Chen meninggikan suaranya. Orang ini telah membunuh 10 atau lebih kandidat ujian. Tidak, itu dia yang membunuh orang. Pan Yue berteriak gila. Ketiga orang itu saling menatap, sesaat bimbang, sebelum mereka melompat ke arah Su Chen. Sepertinya mereka telah memilih untuk mempercayai Pan Yue. Atau mungkin mereka hanya fokus untuk mengambil poinnya. Sialan, Su Chen menyerbu ke depan dengan kecepatan tinggi saat mereka bertiga mendekatinya. "Pergi dari hadapanku!" Seekor burung api ditembakkan dari tangan Su Chen, menghantam penghalang salah satu siswa dan membuatnya jatuh ke tanah. 2 lainnya menyerangnya dari kiri dan kanan, dan Su Chen berulang kali menusuk dengan pedang pendeknya. Garis tajam, garis pedang biru ditembakkan ke arah 2 lawan. 2 kandidat ujian lainnya juga tidak sederhana, menyerang balik setiap gerakannya. Su Chen tidak ingin pertarungan ini berlangsung lama, jadi dia membuang 2 kendi anggur, membuat mereka berdua terbang. Setelah mengambil poin mereka, dia melanjutkan pengejarannya. Pan Yue menyerbu ke dalam hutan sambil dia menjerit, "Seseorang mencoba membunuhku, dia mencoba membunuhku." Suara keras Pan Yue menarik perhatian 2 kandidat ujian lagi. Keduanya langsung menuju ke Su Chen. Su Chen sangat marah. "Pergi dari hadapanku!" Dia mengangkat tangannya mengirim 2 burung api ke kandidat ujian yang menghalangi jalannya. Mereka terkena kekuatan ledakan dan terlempar seketika. Su Chen mengambil poin mereka juga, lalu melanjutkan pengejarannya. Semua orang bisa melihat kekuatan yang menakutkan saat menghadapi kematian. Pan Yue tidak terkecuali. Kakinya terluka, tapi entah bagaimana, sepertinya tidak memperlambatnya. Selain itu, karena dia telah menemukan strategi yang berhasil, dia terus berlari ke arah yang banyak orang berkumpul. Saat dia mendekati mereka, dia akan meneriakkan sesuatu seperti, "Saya tidak punya poin, orang di belakang saya memiliki semua poin saya, atau ada pembunuh gila di belakang saya." Bagaimanapun, dia bersedia mengatakan apapun yang diperlukan untuk bertahan hidup, termasuk kebohongan. Satu demi satu kandidat ujian tertarik oleh Pan Yue, dan mereka semua mencoba memblokir Su Chen. Su Chen kekurangan kata untuk menjelaskan siapa dirinya. Dia mengeraskan hatinya, lalu menyerang ke depan. Dia tidak membuang kata-kata lagi pada kandidat ujian. Mereka semua akan dihancurkan oleh burung api.
dan dia akan mengambil poin mereka. Jika dia bertemu dengan individu yang kuat, dia akan menggunakan Erupting Fury Bird dan beberapa kendi anggur. Rantai ledakan biasanya cukup untuk menghadapi siapapun yang mencoba memblokirnya. Su Chen seperti gajah yang mengamuk, menabrak segala sesuatu di jalannya saat dia mengejar Pan Yue. Tingkat pertempuran yang intens sangat menguras jumlah origin energi yang dia konsumsi. Namun, batu asal bermutu tinggi sudah cukup bagi Su Chen untuk memulihkan energi asalnya. Setelah menerbangkan dua kandidat ujian yang tidak sadar, Su Chen diam-diam mengeluarkan Origin Stone bermutu tinggi dan menyerap Origin Energi di dalamnya. Origin Energi yang telah dia konsumsi terisi kembali dalam waktu singkat. Dia menyimpan batu asal, terus mengejar Pan Yue seolah-olah dia tidak merasa lelah. Satu dikejar, yang lain mencoba melarikan diri. Ini berlangsung sepanjang malam. Malam itu, Pan Yue membawa Su Chen dalam pengejaran yang lama, menipu siswa ujian yang tak terhitung jumlahnya untuk membantunya lolos dari malapetaka. Satu demi satu kandidat ujian jatuh pada kata-kata Pan Yue, dan setelah itu poin mereka dirampok oleh Su Chen. Poin Su Chen melonjak seperti gelombang besar. Tindakan Su Chen dan Pan Yue menarik perhatian berbagai tokoh besar yang duduk di atas menara tinggi, membuat mereka tidak bisa berkata apa-apa. Su Chen awalnya berada di peringkat 56. Setelah berpisah dari Wang Dousan, peringkatnya tidak menurun, malah meningkat dengan sangat cepat. Tidak hanya itu, dia mencoba membunuh anggota klan bangsawan garis darah, menyapu seluruh wilayah seperti pisau panas menembus mentega. Dia bertarung dengan siapapun atau binatang buas yang dia temui, tidak ada yang mampu menghentikan kemajuannya. Ini tidak menggambarkan kekuatan sebenarnya dari Su Chen yang telah mencapai titik di mana dia tak tertandingi di wilayah tersebut. Dia memiliki kendi anggur selain Erupting Fury Bird, sangat meningkatkan kekuatannya. Alasan lain adalah bahwa kandidat ujian yang kuat telah menghabiskan cukup banyak energi setelah seharian bertarung sengit. Kecuali jika mereka mahir dalam pertempuran di malam hari, mereka akan menikmati istirahat yang cukup dan memulihkan fisik dan energi asal mereka. Namun, karena Su Chen memiliki batu asal, dia tidak perlu istirahat sama sekali. Dia juga mahir bertarung di malam hari, jadi sepanjang jalan, tidak ada yang bisa menyaingi dia. Dia meluncur melalui wilayah tersebut. Hanya dalam satu malam, dia mengalahkan hampir 100 kandidat ujian, mengejutkan semua orang. Tidak ada yang tahu dari lubang mana ahli ini melompat keluar. Denyut dari tablet gioknya, yang sekarang berisi banyak poin, sangat kuat, banyak kandidat ujian yang ketakutan saat melihatnya. Kandidat ujian lainnya tidak lagi mau membabi buta menyerbu Su Chen untuk melawannya. Namun, Su Chen telah membuat dirinya seperti monster, tidak peduli siapa lawannya. Dia akan mengirim Erupting Fury Bird ke arah mereka setelah melihat mereka. Saat pengejaran berlangsung, langit mulai cerah, dan poin Su Chen melonjak dari 112, di peringkat 56, menjadi 345, yang merupakan peringkat ke-12. Alasan ujian memiliki aturan yang mencegah kandidat ujian mengetahui peringkat mereka sebelum ujian berakhir. Namun, berdasarkan jumlah poin ini, Su Chen tahu peringkatnya akan mendekati puncak. Dia tidak tahu banyak yang mengamati tindakannya, tetapi bahkan jika dia tahu, itu tidak akan membuat perbedaan. Suara mendesing. Dua bayangan, satu di depan dan satu di belakang, berlari melewati hutan belantara, hutan, sungai, dan pegunungan, satu mengejar yang lain, yang satu berusaha membunuh yang lain. Matahari terbit, mengusir malam. Ketika seberkas cahaya pertama menyinari lapangan ujian, Su Chen menemukan bahwa satu malam penuh telah berlalu. Langit sudah cukup cerah, namun Pan Yue masih berlari seperti kelinci yang ulet. "Berhentilah mengejarku," Pan Yue berteriak gila. "Sialan, apakah kamu belum cukup?" Dia akan jatuh dan menangis. Dari mana pria gila ini berasal? Dan mengapa dia begitu ulet? Begitu banyak kandidat ujian melemparkan dirinya ke arahnya, namun tidak ada satupun yang bisa mengalahkannya. Pan Yue akan kehilangan semua harapan. Dia harus menemukan seorang ahli untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Pada saat itu, dua calon ujian sedang menuju ke arahnya. Pan Yue melolong, "Katakan padaku, siapa orang yang paling kuat di sini?" Pertanyaan tiba-tiba itu membuat kedua orang itu bingung, dan mereka secara naluriah menjawab, "Frostbird Ji Hanyan adalah orang yang paling kuat di sini. Ada juga Blood Demon Zongding, Bewitching Butterfly Jinlinger, dan Archery Zhang Sengan juga cukup kuat." Detik berikutnya, Pan Yue memiringkan kepalanya dan berteriak, "Frostbird Ji Hanyan, Blood Demon Zongding, Bewitching Butterfly Jinlinger, dan Archery Zhang Sengan, di mana kamu? Seseorang ingin melawanmu." Suaranya menyebar keras ke segala arah.
Kedua kandidat ujian awalnya ingin menyerang Su Chen, tetapi ketika Pan Yue meneriakkan ini, bulu kuduk mereka berdiri. Mereka tidak berani menyerangnya, malah melarikan diri secepat mungkin. Lelucon memuakkan apa ini, eksistensi macam apa dia, berani melawan 4 ahli terkuat dari wilayah pertama sekaligus, mereka pasti tidak mampu memprovokasi dia. Pada saat itu, sebuah suara dengan santai melayang, "Hei, siapa yang cukup arogan hingga ingin melawan 4 orang sekaligus? Biarkan wanita muda ini melihatnya," dan angin harum merebak. Bab 142, Kupu-kupu yang menyihir. Satu orang yang muncul adalah seorang wanita muda yang mengenakan pakaian yang mempesona. Wajahnya bulat seperti piring perak, dan dia tidak terlalu tinggi, tapi matanya berbinar seperti kristal. Dia memegang kuda kecil di tangannya. Ada seseorang yang mengikutinya juga. Anehnya, dia mengenakan baju besi perak cemerlang, dan dia mengangkat tombak baja halus di tangannya. Dia tampak seperti seorang jenderal di medan perang, dan yang mengejutkan petugas ujian membiarkan dia membawa barang-barang ini. Namun, matanya tampak redup seolah mati dan tak ada kehidupan, seolah-olah dia adalah seorang idiot. Rupanya, dia berjalan terlalu lambat, dan wanita berwajah bulat itu berbalik dan mencambuk pemuda berbaju zirah perak itu. Berjalan lebih cepat, dasar sampah, berhentilah mengacau. Pemuda lapis baja perak berjalan sedikit lebih cepat, tidak berusaha membela diri. Ketika kedua kandidat ujian melihat wanita berwajah bulat ini, warna memudar dari wajah mereka seolah-olah mereka telah melihat setan. Itu kupu-kupu yang menyihir. Cepat, lari, keduanya ingin mulai melarikan diri. Jinlinger, sehera, berbalik untuk menatap mereka berdua. Siapa yang menyuruhmu pergi? Keduanya secara bersamaan berhenti setelah mendengar kata-kata itu. Kembali, kata Jinlinger. Keduanya benar-benar dengan patuh berbalik, gemetar ketika mereka menatap Jinlinger seolah-olah mereka telah bertemu dengan iblis jahat. Ketika Pan Yue melihat ini, dia ingin berjingkat pergi. Jinlinger bahkan tidak berbalik, dia mendengus, dan pemuda lapis baja perak itu terbang ke depan, tombaknya menusuk ke arah Pan Yue. Pan Yue tercengang. Dia buru-buru berlari kembali ke Jinlinger sambil berteriak, "Saya dari klan Pan di kota Pinwood." Pan Yue menyapa peri kupu-kupu yang menyihir. "Kamu adalah orang yang ingin melawan 4 individu terkuat di wilayah pertama?" Jinlinger menatap Pan Yue dengan rasa ingin tahu. "Tidak, ini bukan aku. Itu dia." Pan Yue menunjuk ke belakangnya. Sebuah bayangan telah muncul di belakangnya. Itu adalah Su Chen. Dia, Jinlinger menatap Su Chen. Matanya berkilauan. Tidak jelas apa yang dia pikirkan. Su Chen juga melihat Jinlinger, dan dia juga melihat Pan Yue, merangkak di kaki Jinlinger. Jelas, dia bisa menebak apa yang telah dikatakan Pan Yue. Namun, dia tidak berusaha membela diri. Dia tahu bahwa tidak ada gunanya. Jika dia mencoba membela diri, lawannya hanya akan berpikir bahwa dia yang menentang, dan mereka akan menjadi lebih tidak percaya. Jadi, yang dia lakukan hanyalah berjalan, berhenti tidak jauh dari Jinlinger. Dia menunjuk ke arah Pan Yue dan berkata, "Orang ini milikku. Kudengar kau berencana melawan Ji Hanyan. Aku, Zongding, dan Zhang Sengan sendiri." Wanita muda itu menyilangkan lengannya. "Apakah penting bagimu jika itu benar atau tidak?" Su Chen bertanya. Balasan ini menyebabkan alis wanita muda itu melonjak. "Aku tahu orang ini berbohong. Tidak ada yang cukup bodoh untuk memprovokasi wanita gila Ji Hanyan. Tapi kau benar, itu tidak masalah. Karena kamu berani menghadapiku, kamu pasti memiliki kepercayaan diri. Jadi aku harus mengujimu." Dia berbalik dan berkata kepada kedua kandidat ujian itu, "Kalian berdua, kenapa kamu belum mengurusnya?" Dia menyuruh orang lain untuk bergerak. Kedua kandidat ujian itu benar-benar mendengarkannya, berteriak saat mereka maju. Saat mereka berbicara, Su Chen sudah bersiap untuk berperang. Dia melambaikan tangannya, dan 2 erupting Fury Bird terbang keluar, menabrak mereka berdua. Dia menjadi semakin akrab dengan erupting Fury Bird. Selama dia punya waktu, dia sudah bisa menembak keduanya secara bersamaan. Kedua kandidat ujian itu juga tidak lemah, tetapi ketika berlari ke erupting Fury Bird, mereka masih terlempar. Ketika Jinlinger melihat ini, wajahnya yang cantik sedikit tenggelam, benar-benar karakter yang galak. Dia benar-benar mundur beberapa langkah. Secara bersamaan, pemuda lapis baja perak sudah berdiri di depannya. Dia mengayunkan tombak baja di tangannya, mengarahkannya ke arah Su Chen. Su Chen melirik pemuda itu, lalu ke Jinlinger, "Apakah kamu hanya menginstruksikan orang lain untuk bertempur?" Dia tidak menyangka Jinlinger akan tertawa dan menjawab, "Kamu benar." Dia memukul dahi Pan Yue. Pan Yue tiba-tiba mulai gemetar,
dan matanya terus berkedip, seolah-olah dia disambar petir berulang kali. Setelah beberapa saat, Jin Linger menarik tangannya, dan Pan Yue berdiri. Namun, tatapannya menjadi redup, dan dia tampak seperti orang bodoh. Dia tidak terlihat jauh berbeda dari pemuda lapis baja perak. Jin Linger menunjuk ke arah Su Chen. Maju. Pan Yue berbalik untuk melihat Su Chen. Dia memamerkan giginya, lalu melolong seperti binatang buas. Anehnya, dia dengan ganas menyerang Su Chen. Peri kupu-kupu yang menyihir, Jin Linger, Su Chen bergumam pelan. Dia akhirnya mengerti maksud di balik nama ini. Jadi lawannya sebenarnya memiliki kemampuan untuk mengendalikan orang lain. Apakah itu teknik ilusi? Tidak mungkin memiliki nama panggilan yang tidak akurat. Ada banyak metode untuk mengendalikan orang lain, tetapi metode yang digunakan Jin Linger adalah teknik ilusi. Namun, sebagai anggota dari Bloodline Nobility Clan, teknik ilusinya jauh lebih kuat daripada Li, mampu mengendalikan orang lain secara langsung untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Jika Li memiliki taktik ini, dia pasti sudah lama mati. Pan Yue sudah menyerbu. Setelah melihat penampilannya yang gila, Su Chen menghela nafas. Pan Yue telah berusaha melarikan diri sepanjang waktu, tak henti-hentinya menarik lawan untuk Su Chen. Tetapi pada akhirnya dia juga membawa masalah pada dirinya sendiri. Dia mungkin tidak akan pernah mengantisipasi bahwa dia akan berbalik untuk menyerang Su Chen sendiri. Su Chen dengan santai menyerang, dan guntur bergemuruh, pusaran energi yang kuat mengalir menuju Pan Yue. Pada saat yang sama dia menyerang. Pemuda lapis baja perak itu juga mengambil kesempatan untuk menyerang. Dia menusukkan tombak ke depan. Tombak itu terbang melintasi langit seperti naga yang perkasa, dan udara di sekitarnya dikirim ke dalam kekacauan oleh tombak, membentuk angin puyuh di sekitarnya. Jelas, ini juga merupakan origin skill yang sangat kuat. Dari kekuatannya jelas bahwa itu kemungkinan besar adalah keterampilan asal garis keturunan. Su Chen buru-buru mundur, mengaktifkan langkah kabut berliku. Pada saat yang sama, dia terus melepaskan serangan Thunder Blade. Ledakan keras terdengar saat bila bertabrakan dengan tombak. Dia terus memfokuskan upayanya untuk mundur. Tetapi meskipun demikian dia terpaksa mundur ratusan kaki untuk menghindari area efek serangan tombak. Pan Yue secara bersamaan menyerbu ke depan, mengayunkan pedangnya. Dia adalah anggota klan bangsawan garis keturunan sejak awal, dan dia tidak lemah. Namun, sebelumnya mentalnya telah mendapat pukulan berat, dan dia kehilangan semua kekuatannya. Sekarang dia dikendalikan oleh Jin Linger, dan sekarang dia bisa menunjukkan kekuatan penuhnya. Dia terus menyerang dengan Federate Sparrow Edge, menghasilkan banyak ledakan di udara. Teknik pedangnya yang gesit menyembunyikan taktik pembunuhan yang kejam. Jika Su Chen dipukul, dia akan langsung kehilangan sebagian dari kemampuan tempurnya. Saat kedua orang ini menyerang secara bersamaan, Su Chen juga harus serius. Sosoknya bergerak seperti asap, terus menyerang dengan serangan pedang ganas. Udara dipenuhi dengan gemuruh guntur, dan aliran ki liar di udara bergejolak. Thunderblade Su Chen akhirnya mencapai tahap kesuksesan kecil. Setiap kali dia menyerang, gemuruh guntur akan muncul, seolah guntur kecil telah tersebar di udara. Meskipun mereka tidak terlalu kuat, mereka dapat digunakan secara berurutan. Dalam sekejap, 10 Thunderblades meledak di udara. Pan Yue dan pemuda lapis baja menyerang Su Chen dan dibalas oleh Thunderblades yang tak terhitung jumlahnya. Pemuda lapis baja perak terpental baik-baik saja, tapi Pan Yue dipukuli menjadi hitam dan biru oleh ledakan. Ekspresi heran melintas di mata Jin Linger saat dia melihat. Aneh, mengapa teknik gerak kaki yang dia gunakan terlihat seperti langkah kabut berliku klan Gu, tapi tangan guntur itu terlihat seperti salah satu teknik mutlak dari klan Roh Guntur Bai. Siapa pemuda ini, dan mengapa dia mengendalikan teknik mutlak dari dua klan yang berbeda? Wanita muda ini memiliki pengalaman yang cukup luas. Anehnya, dia bahkan bisa mengidentifikasi langkah kabut berliku klan Gu. Pada saat ini, Su Chen sedang bertarung 1 lawan 2, tetapi dia sama sekali tidak takut. Sepertinya dia ditekan oleh mereka berdua, tapi gerakannya tidak tergesa-gesa, dan saat dia mundur dia terus menyerang dengan Thunderblades. Kadang-kadang, dia juga akan melakukan serangan balik dengan Erupting Fury Bird. Sebaliknya, meskipun pemuda lapis baja perak itu cukup kuat, kesadarannya dikendalikan oleh orang lain, dan dia tidak memiliki kemampuan beradaptasi. Kaki Pan Yue terluka, dan meskipun dia mendapatkan kembali keberaniannya untuk berperang, dia telah kehilangan semua kemampuannya, dan sekarang kekuatan tempurnya hanya sedikit lebih tinggi dari kandidat ujian biasa. Pada akhirnya, meskipun mereka berdua tampaknya memiliki keunggulan di medan perang, mereka sebenarnya kalah. Jika pertempuran berlanjut, mereka akan dimusnahkan oleh Su Chen. Mata Jin Linger berbinar,
Memang, kamu memiliki beberapa keterampilan. Anda benar-benar dapat bertahan melawan dua anggota Bloodline Nobility Clan secara bersamaan. Anda tidak hanya memiliki keterampilan asal yang kuat, tetapi Anda juga memiliki intuisi pertempuran yang luar biasa. Tapi sayangnya, dia mulai tertawa. Sayangnya, kamu tidak hanya menghadapi dua anggota klan bangsawan garis keturunan, tapi tiga. Saat dia berbicara, dia menatap Su Chen, dan kecemerlangan aneh melintas di matanya. Bab 143, Kupu-kupu yang menyihir. 2. Su Chen mengaktifkan teknik gerak kakinya. Dia tampak seperti akan runtuh di bawah tekanan, tetapi pada kenyataannya semuanya masih berada di bawah kendalinya. Su Chen sibuk melawan mereka berdua saat dia tiba-tiba merasakan penglihatannya menjadi gelap. Dia mendadak merasa seolah-olah akan jatuh pingsan. Dia baru saja memblokir tombak pemuda lapis baja perak dan hendak menghindari pedang pembasmian kegelapan ketika serangan lain datang menghantamnya. Di saat krisis, dengan memaksa menahan rasa pusing, Su Chen memutar tubuhnya di udara. Ujung pedang melewati pinggangnya, dan darah menyembur keluar. Pedang itu hanya memotong luka yang dangkal, dan meninggalkan luka ringan. Su Chen mundur. Dia melirik Jin Linger. Hanya untuk melihat senyum di wajahnya, matanya menyembunyikan cahaya yang cemerlang. Su Chen menghindari tatapan Jin Linger, tapi dia masih merasakan pusing menyapu dirinya, bahkan semakin kuat. Su Chen tahu situasinya tidak baik, jadi dia menundukkan kepalanya, menghindari tatapannya. Meski begitu, senyum Linger menghantui pikirannya, bahkan seolah-olah Su Chen mendengar ada tawa samar yang bergema di gendang telinganya, memengaruhi keadaan pikirannya dan kemampuannya untuk memindai sekelilingnya. Ini teknik ilusi tidak seperti Li. Teknik ilusi Jin Linger bahkan bisa menembus ke dalam hati seseorang. Teknik ilusi Jin Linger unggul dalam menyerang kesadaran seseorang. Melihat luka di perut Su Chen, Jin Linger tertawa, "Kamu pulih dengan cukup cepat, sayang sekali, ayo coba lagi." Saat dia berbicara, dia berbalik dan melayang ke udara. Pakaiannya yang berwarna-warni menyebarkan sinar matahari menjadi sinar kabur dari cahaya berwarna. Sepintas, dia menyerupai kupu-kupu berwarna-warni. Jin Linger melambaikan tangannya, angin terbentuk di sekitar mereka, membawa bau seperti parfum, sebelum dia mengirimkan embusan untuk menyelubungi Su Chen. Setiap orang yang mengenalnya akan berteriak ketika mereka melihat ini. Jin Linger bahkan menggunakan wewangian embun giok. Bahwa nama kupu yang menyihir, sama bahayanya seperti lipan racun, memiliki dua implikasi utama. Kata menyihir menunjukkan kekuatan teknik ilusinya dan kemampuannya untuk mengendalikan kesadaran orang lain, dan kata kupu-kupu mengacu pada aroma embun giok. Meskipun Jin Linger terlihat ceroboh, kenyataannya dia sudah mengeluarkan kartu trufnya. Aroma embun giok melayang tertiup angin ke arah Su Chen. Su Chen tidak tahu untuk apa wewangian ini, tetapi Su Chen yakin itu tidak mudah untuk ditangani. Tangannya menjulur saat guntur bergemuruh, mengguncang angin yang harum dan menahannya. Namun, bertentangan dengan semua harapannya, serangan ini tidak ditujukan padanya. Itu telah menipunya. Pemuda lapis baja perak yang menjadi budak Jin Linger dan Pan Yue secara bersamaan menarik napas dalam-dalam. Segera, kekuatan mereka kembali kepada mereka. Pemuda itu menikam tombaknya ke arah Su Chen. Serangan ini seperti seekor naga yang menggoyang-goyangkan ekornya, membawa momentum yang menakutkan. Su Chen mengayunkan pedangnya untuk memblokir tombak. Kekuatan keras dari tombak itu menolak upaya apapun dari Su Chen untuk memblokirnya. Karena tombak itu menjatuhkan bilahnya ke samping dan menusuk Su Chen, menembus penghalang pertahanannya. Pedang pembasmi kegelapan Pan Yue juga datang terbang pada saat ini. Kecepatannya lebih cepat dari sebelumnya. Su Chen tidak bisa mengelak. Dia hanya memiliki satu pilihan, yaitu mengaktifkan mata jiwa yang telah dia persiapkan untuk sementara waktu sekarang. Dia awalnya berencana untuk menyergap Jin Linger dengan itu. Meskipun dia tampak memberikan perhatian penuh pada pertarungan ini, dia dengan tenang mencari kesempatan untuk berurusan dengan Jin Linger. Namun, dia dipaksa oleh Pan Yue untuk menggunakan mata jiwa sebelum waktunya. Jeda Pan Yue memungkinkan Su Chen untuk melewatinya, menghindari serangan gabungan mereka. Su Chen cukup terkejut. Sepertinya parfum itu tidak beracun, itu hanya meningkatkan kemampuan bertarung seseorang. Seandainya tahu ini masalahnya, dia tidak akan berusaha menghindarinya. Sebaliknya, dia akan menarik napas dalam-dalam dan membiarkan tubuhnya menyerap sebanyak yang dia bisa. Tidak, itu tidak benar, aroma ini pasti tidak sederhana. Jika itu masalahnya, bukankah wewangian embun giok hanya akan efektif terhadap mereka yang tidak siap untuk itu, dan mereka yang siap untuk itu dapat bereaksi dengan tepat? Itu berarti, Su Chen melirik Pan Yue dan pemuda lapis baja perak.
keduanya menjadi lebih penuh dengan semangat. Memikirkannya, dia mulai menyatukan potongan-potongan itu. Sangat mungkin bahwa wewangian embun giok ini juga memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kesadaran seseorang. Jika dia mencoba menghirupnya, dengan asumsi itu bermanfaat, dia akan menyerahkan dirinya di atas piring emas kepada musuhnya. Dia melirik Jinlinger lagi, yang dengan lembut melayang turun dari udara. Dia tidak kecewa dengan reaksi Su Chen terhadap wewangian embun giok miliknya. Dia malah meniupkan embusan udara dengan mulutnya. Angin harum menyapu Su Chen, menyebabkan lebih banyak bentuk ilusi muncul di depan matanya. Kemanapun dia memandang, dia melihat salinan Pan Yue yang tak ada habisnya dan pemuda lapis baja perak itu menyerangnya. Dia tidak bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Aroma embun giok ini bukanlah racun atau obat, itu adalah skill asal garis keturunan yang dapat dikendalikan oleh mereka yang memiliki garis keturunan. Tidak hanya itu bisa membuat kesadaran seseorang dan menghidupkan kemampuan tempur mereka. Itu juga bisa menciptakan ilusi dengan berbagai bentuk dan ukuran. Itu memiliki variasi penggunaan yang luar biasa. Jinlinger masih muda dan tidak bisa mengeluarkan potensi penuhnya. Kalau tidak, seluruh medan perang akan berada di bawah pengaruh ilusinya. Hampir mustahil untuk membedakan antara kebenaran dan ilusi. Kekuatan keterampilan semacam itu bisa dengan mudah dibayangkan. Bahkan jika dia tidak bisa mengeluarkan potensi penuhnya, Su Chen masih merasa sulit untuk menghadapinya. Dia menatap Jinlinger, lalu tiba-tiba berkata, "Aku bertemu Poison Centipede Kong Zhen, racunnya sangat kuat." Jinlinger terkejut. Dia tidak tahu mengapa Su Chen tiba-tiba mengangkat ini. Su Chen melanjutkan, "Tapi dia dikalahkan. Saya juga bertemu dengan seorang pria yang sangat mahir bertarung di malam hari, sama sekali tidak terhalang oleh kegelapan, tetapi dia juga dikalahkan. Saya juga bertemu dengan seorang kandidat ujian yang ahli dalam penggunaan serangan dingin. Keterampilan asalnya bahkan bisa menetralkan semua keterampilan asal lainnya, namun dia juga dikalahkan. Mereka semua dikalahkan karena meskipun keterampilan asal mereka memang kuat, mereka semua masih dibatasi kemampuan mereka sendiri." Ekspresi Jinlinger menjadi sedikit lebih serius. Su Chen melanjutkan, "Teknik ilusimu cukup kuat untuk membiarkanmu mengendalikan seseorang dan menggunakannya sesukamu. Menurutku, jika kamu bisa mengendalikan seorang ahli, kamu tidak akan terkalahkan. Tapi kamu tidak melakukannya, bukan? Ketika kamu menyebut Ji Hanyan, kamu mengatakan tidak ada yang cukup bodoh untuk memprovokasi wanita gila itu. Itu hanya bisa berarti satu hal, kamu tidak bisa mengendalikannya. Itu tidak berhenti di situ. Kamu bahkan tidak bisa mengendalikan keberadaan seperti Zhang Shengan atau Zhong Ding. Di situkah letak batasan origin skillmu? Kamu tidak dapat mengendalikan mereka yang lebih kuat darimu." Ekspresi jijik melintas di wajah Jinlinger. "Apakah ini penemuan yang kamu dapat setelah bertukar pukulan denganku? Tapi itu masih belum cukup untuk berurusan denganmu." "Tidak, bukan begitu." Setelah menerima konfirmasi Jinlinger, Su Chen menggelengkan kepalanya. "Kontrol melalui teknik ilusimu tidak bergantung pada kekuatan target, tetapi pada kemauan mereka." Jinlinger mengungkapkan ekspresi terkejut. Su Chen tertawa. "Sepertinya intuisiku benar." Terus, bagaimana mengetahui hal ini dapat membantu Anda? Jinlinger melambaikan tangannya, mengirimkan angin harum kembali. Ilusi terbentuk, menyembunyikan serangan Pan Yue dan pemuda lapis baja perak. Su Chen habis-habisan untuk membela diri, tetapi dia terus berbicara. "Aku belum selesai bicara. Ketika kamu datang, kamu hanya membawa satu orang, tetapi sekarang kamu mengendalikan dua orang untuk berurusan denganku. Jika keterampilan asalmu sekuat itu, mengapa kamu tidak membawa lebih banyak orang untuk dikendalikan? Ini sudah 2 hari, jika kamu mau, kamu dapat dengan mudah mengendalikan beberapa orang lagi untuk dijadikan budakmu. Tapi kamu tidak melakukannya. Sebaliknya, kamu hanya memiliki satu orang budak. Apa artinya ini? Dan sebelumnya, kamu mengirim kedua orang itu untuk mengujiku. Itu sebelum mengendalikan Pan Yue. Jika kamu tidak bodoh, kenapa kamu tidak membuat mereka berempat menyerangku secara bersamaan? Selain itu, keduanya masih tergeletak di tanah. Kamu hanya perlu membangunkan mereka dan membuat mereka menyerangku secara bersamaan. Tidak mungkin aku bisa menang." Ekspresi Jinlinger akhirnya berubah. Su Chen tertawa. "Itu karena akan menghabiskan terlalu banyak energi, betul kan? Kamu dapat mengontrol lebih banyak target, tetapi setiap orang tambahan yang kamu kontrol menambah bebanmu. Kamu hanya mempertahankan satu orang di sisimu, dan hanya selama pertempuran kamu akan menambahkan satu lagi untuk sementara, mungkin 2. Jadi, aku tidak perlu habis-habisan denganmu. Selama aku mempertahankan konsentrasiku, kamu tidak dapat mengendalikanku, dan selama aku bertahan dalam pertempuran, bahkan jika aku tidak bisa mengalahkanmu,
setidaknya aku bisa membuatmu lelah sampai kamu pingsan. Sekarang katakan jika aku salah. Sialan, Jin Linger mulai panik. Su Chen telah memukul palu di kepala. Ini adalah kelemahan terbesar Jin Linger. Meskipun skill origin kontrolnya sangat kuat dan dapat menyebabkan orang lain melakukan perintahnya tanpa perlawanan, dia tidak dapat mengontrol mereka yang memiliki kemauan yang kuat, dan dia tidak dapat mengontrol terlalu banyak target sekaligus. Setiap detik dia mengendalikan kesadaran seseorang, energi asalnya terkuras, dan jika target berusaha melawan, konsumsi itu akan meningkat. Jika bukan karena kelemahan ini, dia akan benar-benar tak terkalahkan. Selama dia mengendalikan Ji Hanyan, Zhong Ding, dan Zhang Sengan, siapa yang bisa mengalahkannya? Su Chen telah melihat kelemahan skill asalnya sejak awal. Yang harus dia lakukan hanyalah bertahan, dia akan membiarkan lawannya menghabiskan energinya. Ada satu hal lain yang bisa dia lakukan selain bertahan, yaitu mengejek lawannya. Dia berkata dengan suara rendah, "Pan Yue, apakah kamu masih tidur? Apakah kamu benar-benar ingin menjadi boneka wanita ini selama sisa hidupmu?" Mata Pan Yue menjadi fokus untuk sesaat, resistensi keinginannya menjadi lebih kuat. Kurang ajar, Jin Linger terkejut. Dia memperkuat kendalinya atas Pan Yue, menyebabkan konsumsi energinya meroket. "Kalian berdua bajingan tidak berguna. Kenapa kalian masih belum mengurusnya?" Jin Linger mengutuk dengan marah. Pada saat ini, Su Chen memusatkan seluruh perhatiannya untuk melarikan diri, mengaktifkan langkah kabut berliku hingga batasnya. Dia bahkan tidak repot-repot melakukan serangan balik, malah memilih untuk menunda sebanyak yang dia bisa. Ekspresi Jin Linger berubah menjadi lebih buruk. "Bajingan, menurutmu taktik ini saja sudah cukup untuk menghadapiku? Bahkan tanpa teknik ilusi, klan kupu-kupu penyihir tidak mudah diprovokasi." Sebuah pedang muncul di tangannya saat dia menembak ke arah Su Chen seperti kepulan asap. Dia menikam, serangannya menghujani seperti badai salju. Tiga ahli garis keturunan menyerang bersama, pusaran angin, tombak dan pedang menghasilkan aliran turbulen yang menakutkan. Saat dihadapkan dengan gelombang tombak dan pedang, Su Chen hanya bisa mundur. Saat dia mundur, dia mengeluarkan semua jenis item acak dari cincinnya dan membantingnya ke arah lawannya. Ini termasuk peralatan memasak dan makannya, seperti panci dan sendok, serta beberapa kulit dan tulang binatang yang dia peroleh setelah membunuh Vicious Beast. Bahkan ada beberapa botol aneh, gelas kimia, dan kendi anggur. Setelah melihat pemandangan seperti itu, Jin Linger tertawa. "Kamu sudah kehabisan taktik, bukan? Lihat sosokmu, kamu hanya membuang sampah ke arahku sekarang." Ketiganya melanjutkan serangan mereka di tengah tawa sinting Jin Linger. Dia terbang ke udara seperti kupu-kupu, menghamburkan cahaya kabur di udara. Seseorang harus mengakui bahwa bahkan tanpa teknik ilusi garis keturunannya, Jin Linger masih memiliki kecakapan tempur yang cukup hebat, dengan dua orang yang mendukungnya di kedua sisi. Banyak skill Bloodline Origin meledak, tidak peduli apa yang dilakukan Su Chen, dia tidak dapat memblokir semuanya. Namun, pada saat yang tepat, Jin Linger melihat senyum aneh muncul di wajah Su Chen. Ketika dia melihat senyum itu, dia tahu ada sesuatu yang salah. Sensasi bahaya yang intens menyapu dirinya, tetapi dia tidak tahu dari mana asalnya. Dia secara naluriah mundur beberapa langkah. Su Chen mengambil kembali tangannya, lalu membuat gerakan seperti membuka bunga teratai. Itu adalah ledakan. Ketakutan muncul di mata Jin Linger. Yang bisa dia lakukan hanyalah menambahkan penghalang pertahanan pada dirinya sendiri secepat mungkin. Ledakan, sebuah ledakan raksasa berkembang di kakinya, seperti pembukaan teratai merah, melemparkan Jin Linger ke udara. Bab 144, Kupu-kupu yang menyihir. 3. Ledakan hebat pun terjadi, asap membubung ke area yang tinggi, ratusan kaki jauhnya, gelombang kejut masih bisa dirasakan, dan 3 sasaran Su Chen menerima kekuatan terberatnya. Jin Linger berada di inti ledakan, dan gelombang energi yang dahsyat mengguncang kupu-kupu yang menyihir ke udara, menghancurkan penghalang sihirnya. Beberapa gempa susulan menghantam Jin Linger, menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah. Dengan pedang di tangan, seberkas cahaya meletus dalam upaya terakhir untuk bertahan. Detik berikutnya, dia bertemu mata dengan Su Chen, menyentak pikirannya. Pria itu bahkan memiliki serangan tipe kesadaran. Sudah sangat terlambat bagi Jin Linger saat Erupting Fury Bird datang meledak ke arahnya. Tepat ketika Jin Linger tampaknya tidak memiliki cara untuk membela diri, Pan Yue terbang ke depan sambil berteriak, menggunakan tubuhnya untuk mencegat burung api itu. Pan Yue sudah dalam keadaan genting setelah cedera yang dia terima sebelumnya. Tubrukan yang kuat ini meledak membuat lubang besar di dadanya, menyebabkan gumpalan darah keluar dari dadanya.
Sebelum dia bisa mengedipkan matanya, benda lain terbang ke arah Jinlinger. Kali ini, itu adalah kendi anggur. Meski tidak terlihat besar, Jinlinger secara intuitif tahu ukurannya tidak mewakili kekuatannya. Jeritan meletus dari tenggorokannya pada saat kritis itu. Cahaya perak melesat ke depan dari pedangnya dan menghantam kendi anggur. Kendi anggur meledak, Jinlinger dikirim terbang 10 kaki lagi oleh gelombang energi yang kuat. Dia akhirnya mengerti dari mana ledakan sebelumnya berasal, tapi dia selangkah terlambat lagi. Apa yang menunggunya adalah pukulan ganas dari Su Chen. Bang, Su Chen tidak menunjukkan belas kasihan meskipun dia seorang wanita, tinjunya menghantam wajahnya. Su Chen menghela nafas panjang dan dalam, kakinya bergoyang di bawahnya saat dia hampir jatuh. Meskipun jalan menuju kemenangan tampak seperti mudah, jalan itu sempit dan penuh bahaya. Su Chen mempertahankan penampilan anggun dan riang sepanjang pertempuran, tetapi pertarungan yang sulit ini hampir mendorongnya ke batas kemampuannya. Matematika pertempuran sangat aneh. Ketika kekuatan mereka kira-kira setara, 1 tambah 1 lebih besar dari 2. Ketika kekuatan mereka berjauhan, 1 tambah 1 kurang dari 2. Kekuatan Su Chen berada pada level yang sama dengan Pan Yue dan pemuda lapis baja perak. Ketika mereka berdua bekerja sama, mereka memberikan tekanan yang signifikan pada Su Chen. Ini bahkan tidak termasuk Jinlinger, yang memiliki kekuatan yang cukup besar. Dalam keadaan normal, dia tidak mungkin menang. Bahkan jika dia memiliki kendi anggur yang meledak, itu tidak akan membuat perbedaan. Su Chen sangat jelas bahwa orang-orang seperti Jinlinger sangat pandai melindungi diri mereka sendiri. Jika dia membuang kendi anggur, dia pasti akan menghindarinya bahkan jika dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia agak cepat dan gesit juga, yang bisa dilihat dari fakta bahwa dia telah melepaskan wewangian embun giok saat berada di udara. Jadi, Su Chen telah sampai pada kesimpulan untuk bertahan menggunakan teknik ini sejak awal, sebagai gantinya memilih metode lain. Dia sengaja berbicara, dengan membual menunjukkan kelemahan keterampilan asal Jinlinger untuk mengalihkan bahwa selama dia terus menunda, dia bisa mengalahkannya. Pada akhirnya, Jinlinger hanya kekurangan pengalaman, dan dia langsung jatuh ke dalam perangkapnya. Begitu Su Chen menjeratnya dengan kata-katanya, Jinlinger kehilangan ketenangannya. Dia mengambil inisiatif untuk menyerang, bermain tepat sesuai kemauan Su Chen. Kendi anggur Su Chen meledak akibat pencampuran 2 cairan berbeda. Tergantung pada cara dia mencampurnya, dia bisa mengatur waktu ledakan. Su Chen biasanya memutar pegangan kendi anggur secara maksimal, memungkinkan cairan bercampur secepat mungkin untuk menghasilkan ledakan seketika. Namun kali ini, Su Chen hanya memutar pegangannya sedikit, menyebabkan cairan bercampur dengan kecepatan yang jauh lebih lambat. Metode ini telah diuji secara ekstensif oleh Su Chen, dan dia yakin akan kemampuannya untuk mengatur waktu hingga detik. Setelah mengatur waktu agar kendi anggur meledak, Su Chen telah membuang semua benda acak di dalam cincinnya seperti sampah. Tentu saja, benda-benda ini tidak menimbulkan ancaman bagi ketiga orang itu, dan mereka tidak akan meledak secara instan, jadi Jinlinger kehilangan kewaspadaannya. Tapi dia tidak menyangka Su Chen akan membuang sesuatu yang akan meledak pada waktu yang tertunda. Su Chen dengan hati-hati mencatat waktu sejak awal, tepat sebelum ledakan akan terjadi. Dia telah menarik mereka bertiga ke dalam radius ledakan. Semuanya telah direncanakan dengan cermat olehnya. Jika ada bagian dari rencananya yang salah, dia pasti akan kalah. Meski begitu, karena dia membuat kesalahan perhitungan kecil, Su Chen juga terkena sisa-sisa gelombang kejut. Syukurlah, dia telah menerapkan banyak penghalang pada dirinya sendiri sejak awal, memungkinkan dia untuk menghindari cedera. Su Chen kelelahan, baik secara mental maupun fisik, dan dia hampir pingsan. Setelah menjatuhkan Jinlinger, Su Chen melirik Pan Yue hanya untuk menemukan mayatnya. Erupting Fury Bird telah mengambil nyawa Pan Yue. Su Chen berdiri dengan linglung, lalu bergumam pada dirinya sendiri, "Nah, itu baru disebut kecelakaan." Suara logam berdentang, sebuah suara datang dari belakangnya. Su Chen dengan cepat berbalik, dan mendapati dirinya menatap pemuda lapis baja perak itu. Meskipun pemuda ini dipukul dengan ledakan kendi anggur berturut-turut, dia adalah orang pertama yang sadar kembali. Anggota klan bangsawan Bloodline benar-benar menyebalkan untuk dihadapi. Su Chen bersiap menghadapi pemuda ini, tapi di sini sepertinya tidak perlu. Setelah pemuda itu menatap Jinlinger, dia sepertinya mengingat sesuatu saat dia menjerit dan melarikan diri. Dia berlari, Su Chen terdiam. Tampaknya kecerdasan pemuda ini tidak terlalu baik. Dengan sikap pengecut seperti itu, tidak mengherankan jika dia menjadi korban teknik boneka Jinlinger. "Baiklah, sepertinya hanya kamu dan aku sekarang." Su Chen berbalik untuk melihat Jinlinger.
Su Chen tidak menyadari kekacauan yang disebabkan pertarungannya dengan Jin Linger di menara tinggi. Ujian sudah memasuki hari ketiga, dengan semakin sedikit kandidat yang tersisa setiap menit, yang masih berdiri menerima lebih banyak waktu di layar cahaya. Su Chen adalah salah satu dari sedikit yang sering ditampilkan, dan pertempuran antara dia dan Jin Linger ditampilkan secara keseluruhan. Su Chen benar-benar telah mengalahkan Jin Linger, kupu-kupu penyihir. Pengejarannya di malam hari sudah cukup menakjubkan, tapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan perasaan mereka setelah melihatnya mengalahkan Jin Linger. Meskipun kekuatan bela diri Jin Linger bukanlah sesuatu yang istimewa, dia bisa mengendalikan orang lain, jadi dia selalu memiliki keunggulan jumlah, kehebatan tempurnya tidak perlu dipandang rendah, dan dia pasti bisa dianggap sebagai salah satu peserta terkuat dalam ujian bersama Ji Hanyan dan Zhongding. Baginya untuk menjadi korban seseorang tanpa garis keturunan sangat mengejutkan, semua orang tertegun tak bisa berkata-kata. Seseorang berkata, sepertinya Long Po Jun baru akan segera muncul. Setelah mengambil poin Jin Linger, dia ditakdirkan untuk menjadi bagian dari 10 besar. Long Po Jun apa? Dia hanya menggunakan beberapa trik murah saja. Kekuatan sebenarnya hanya rata-rata. Dalam pertarungan sesungguhnya, dia pasti tidak akan menjadi lawan yang layak bagi siapapun yang berada di 10 besar. Itu hanya karena dia licik dan suka menggunakan serangan diam-diam sehingga dia bisa bertarung dengan 10 besar. Itu benar, dia menggunakan kendi anggur itu dengan cukup baik, tapi itu bukan kekuatannya sendiri. Jika mereka melakukan pertandingan ulang, Jin Linger pasti tidak akan tertipu oleh trik murahannya lagi. Jin Linger terlalu ceroboh, memberinya kesempatan untuk membalikkan keadaan padanya. Tetap saja, dia menghitung semuanya saat berada di bawah tekanan ketiganya. Itu tidak mudah. Itu tidak mudah, tapi juga tidak terlalu berguna. Jalan kelihayan dan rencana licik itu sempit. Ketika berhadapan dengan segerombolan binatang buas, tidak ada taktik untuk mengganggu pikiran lawan yang akan berguna. Hanya kekuatan sejati yang akan berkuasa. Kamu benar sekali. Meski bisa masuk 10 besar, dia bukan Long Po Jun. Dia tidak memiliki kekuatan alami yang sama. Saya pikir kalian salah. Kekuatan bisa dilatih, kecerdasan tidak. Jika itu saya akan menaruh uang saya pada pemuda itu. Itu sebenarnya cukup masuk akal. Namun, anak ini menghancurkan semua harapan untuk masa depan di dunia ini. Dia sebenarnya berani membunuh anggota klan Pan. Hehe, Pan Xiang pasti tidak akan melepaskannya. Berbagai bangsawan menyuarakan pendapat mereka sendiri. Beberapa terkejut, yang lain memiliki niat buruk, dan yang lainnya sangat marah. Di antara sekelompok besar orang, beberapa pasang mata terpaku pada Su Chen, seolah-olah mereka mencoba mengingat setiap aspek dari penampilannya. Sebuah suara rendah terdengar, dia berani membunuh anak saya, anak itu harus mati. Pada saat yang sama, Su Changche menghadapi kesulitan yang sama. Di satu sisi, Su Chen berhasil masuk 10 besar, dan banyak orang datang untuk memberi selamat padanya. Tapi di sisi lain, Su Chen secara sengaja menyinggung klan bangsawan garis darah yang kuat. Apa yang harus dilakukan klan Su? Su Changche bingung. Su Chengan jauh lebih tenang. Melihat putranya membunuh Pan Yue, gejolak di hatinya menemukan kedamaian. Seseorang kebetulan memberi selamat padanya saat itu. Su Chengan menjawab dengan suara rendah, "Tidak perlu memberi selamat padaku. Anak laki-laki yang tidak berbakti itu sudah lama bukan anakku. Apapun kesuksesan yang dia peroleh, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Demikian pula, malapetaka apapun yang dia dapat, itu tidak ada hubungannya dengan saya." Betapapun kerasnya kata-kata ini terdengar, itulah yang sebenarnya dia rasakan. Bab 145, Kerjasama Baru. 1. Setelah membuka matanya, Jin Linger duduk dengan susah payah. Dia merasakan sakit di hidungnya dan dengan hati-hati merasakan dengan tangannya, tapi semuanya ada di tempatnya. Ketika dia melihat tangannya, itu diwarnai merah dengan darah. Bajingan itu, dia meninju hidungku, beraninya dia melakukan sesuatu yang sangat keji pada gadis yang lembut sepertiku. Hatinya dipenuhi amarah, dia mengamati sekelilingnya untuk mencarinya. Tetapi ketika dia melihat Su Chen, wajahnya berubah. Dia berjalan ke arahnya. Jin Linger menyembunyikan tablet gioknya di belakang tangannya dan berteriak, "Aku bisa memberimu poin. Jangan hancurkan tablet giokku." Su Chen berhenti, lalu mengarahkan pedang panjang di tangannya ke arah Jin Linger. "Sekarang kamu mencoba bernegosiasi denganku, berbeda dengan yang kamu lakukan sebelumnya." Jejak kemarahan melintas di mata Jin Linger. "Jika bukan karena fakta bahwa kamu menggunakan cara yang tercela dan curang, apakah menurutmu aku akan takut padamu?" Su Chen menggelengkan kepalanya.
kamu benar-benar nona muda dari klan bangsawan. Anda bahkan tidak tahu bagaimana memohon belas kasihan. Dia membanting ujung pisau yang tumpul ke punggung Jinlinger, mengirimnya ke tanah. Anda, Jinlinger sangat marah. Hari ini adalah hari pertama dalam hidupnya seseorang berani memperlakukannya sedemikian rupa. Su Chen mencengkeram lehernya, menunjuk ke mayat Pan Yue, dan berkata, sebaiknya kau jelas tentang situasimu. Kau akan menyadari bahwa tablet batu giokmu hancur bukanlah hal paling menakutkan yang bisa terjadi pada Anda. Hati Jinlinger bergetar saat melihat mayat itu. Kakakmu membunuhnya. Kamu dan aku bersama-sama melakukannya. Su Chen mengoreksi. Erupting Fury Bird itu awalnya ditujukan untukmu. Tapi tidak penting siapa yang membunuh siapa. Yang penting, saat ini, aku telah menyinggung klan bangsawan garis darah. Aku tidak peduli untuk menyinggung orang lain. Apakah kita jelas? Kemarahan Jinlinger dengan cepat berubah menjadi syok, hatinya bergetar ketika dia melihat topeng dingin dan mata tanpa ekspresi, yang dia rasakan saat ini hanyalah teror. Rasa sakit di hidungnya naik lagi. Menyaksikan air mata mengalir di pipi gadis muda itu, Su Chen linglung. Dia tidak pernah menyangka Jinlinger, kupu penyihir, salah satu bibit terkuat dalam ujian ini, akan menunjukkan sisi lemah padanya. Dia adalah gambaran dari kecantikan yang alami, melembutkan hati semua orang yang melihatnya saat dia menangis. Tidak ada jejak kekuatannya yang dapat ditemukan saat ini. Bahkan Su Chen agak tidak nyaman, hatinya, yang biasanya sekeras baja, melunak. Dia dengan lembut terbatuk dan berkata, oke, jangan menangis, aku tidak mengatakan aku akan membunuhmu. Kata-katanya sepertinya tidak berpengaruh. Air mata masih mengalir di pipi Jinlinger tanpa henti. Akhirnya dia berhasil bertanya, kakakmu tidak akan menghancurkan tablet batu giokku? Aku boleh tinggal di sini. Jika kamu berjanji untuk tidak menggangguku lagi, jawab Su Chen. Bagaimana aku bisa mengganggumu? Jinlinger meledak. Aku hanya butuh untuk mengendalikan seseorang dari klan bangsawan garis keturunan. Tapi dia lari karena kamu. Pria itu tidak akan membiarkanku dekat dengannya lagi. Di mana saya akan menemukan individu berkemauan lemah yang sekuat itu? Tapi kamu pasti akan menemukannya, kan? Su Chen tertawa. Pasti, jika kamu tidak terlalu pilih-pilih makanan. Jinlinger memutar matanya ke arahnya. Baiklah, aku bersumpah atas garis keturunan klan Jinku, aku tidak akan mengganggumu selama sisa ujian jika kamu tidak menghancurkan tablet batu giokku. Aku tidak akan pernah mengganggumu lagi, bahkan setelah ujian selesai. Melihat itu tidak terlalu sulit, kan? Su Chen mengambil pedangnya, lalu mengambil poin dari tablet giok Jinlinger. Jinlinger memiliki banyak poin. Su Chen langsung mendapatkan 162 poin. Memberinya jeda juga, sebanyak itu. Jinlinger cemberut, jikapun aku punya lebih banyak poin, kamu juga akan mengambilnya. Sekarang semuanya hancur, kehilangan semua poin itu. Aku pasti tidak bisa masuk 10 besar sekarang. Dia tampak seperti akan menangis lagi. Su Chen buru-buru menghiburnya. Hei, jangan menangis, oke, bukankah itu hanya peringkat 10 besar, mengapa begitu peduli dengan gelar yang bodoh dan kosong? Apa yang kamu tahu? Jinlinger berteriak. Jika kamu bisa masuk 10 besar, kamu akan dianggap sebagai bibit dengan potensi besar, dan kamu akan mendapatkan banyak keuntungan tambahan di Hidden Dragon Institute. Keuntungan tambahan? Su Chen tertegun. Seperti apa? Ada begitu banyak, akses ke lahan budidaya terbaik, kewenangan untuk meminjam buku dari perpustakaan utama, perlakuan istimewa dari para guru yang bahkan akan memberimu petunjuk, dan masih banyak lagi. Banyak dari hak istimewa ini hanya untuk bibit institut. Itulah alasan aku berusaha keras. Jika yang kuinginkan hanyalah masuk ke Institut Naga Tersembunyi, aku bisa berhenti berkelahi sejak awal. Tapi tidak ada yang penting lagi sejak aku bertemu denganmu. Kamu jelas lebih lemah dariku. Namun aku kalah. Aku kalah darimu dan kamu mengambil status masa depanku sebagai bibit. Jinlinger berkata, merasa semakin sedih. Jika seseorang yang lebih kuat datang dan memukulinya sampai babak belur, dia bisa menerimanya. Tapi Su Chen lebih lemah darinya, dan hanya bisa meraih kemenangan dengan menggunakan trik kotor. Akan aneh jika dia tidak kesal tentang ini. Jadi begitu, Su Chen menggosok dagunya. Su Chen tidak terlalu peduli tentang di mana dia berkultivasi. Dengan matanya, yang bisa melihat origin energi, dia tidak membutuhkan banyak sumber kultivasi. Namun, akses ke perpustakaan besar institut sangat penting baginya. Di dunia ini, pengetahuan sangat berharga. Untuk setiap informasi, sejumlah besar harus diupayakan. Rumor mengatakan bahwa perpustakaan Institut Naga Tersembunyi memiliki koleksi buku terbesar di seluruh negara Longsang.
tidak hanya memiliki semua jenis keterampilan asal dan teknik penyerapan, ada juga sejumlah besar informasi berharga. Buku-buku itu disembunyikan di balik dinding perpustakaan. Jika kamu tidak bisa masuk, kamu tidak dapat kesempatan membaca, jadi mendapatkan akses sangat penting bagi Su Chen. Su Chen tidak tahu tingkat akses mana yang akan diperoleh 10 bibit teratas. Tetapi jika ini adalah jalan pintas untuk mendapatkan setidaknya beberapa tingkat akses, dia pasti perlu berjuang untuk itu. Sekarang sepertinya dia sudah memiliki poin yang cukup untuk masuk 10 besar. Su Chen sudah memiliki total 587 poin setelah mengalahkan Jin Linger dan Pan Yue. Su Chen tidak begitu tahu apa arti angka ini, tapi menurutnya itu setidaknya cukup untuk menempatkannya di 10 besar. Dia hanya perlu melakukan beberapa matematika sederhana untuk menentukan ini. Sekitar 10.000 siswa mengikuti ujian, dan setiap kandidat memulai dengan 3 poin. Artinya ada sekitar 30.000 poin. Saat memasukkan poin untuk membunuh Vicious Beast, jumlah totalnya mungkin tidak melebihi 50.000. Jika 10 orang memiliki jumlah poin yang Su Chen lakukan, mereka akan menghasilkan sekitar 1/10 dari total poin yang dimainkan. Jadi, peringkat Su Chen jelas tidak rendah. Jika dia berada di peringkat ke-50, maka 100 teratas akan memiliki rata-rata 500 poin. 100 orang akan membagikan semua poin. Alur pemikiran ini jelas merupakan kemungkinan yang layak, tetapi berdasarkan berapa banyak kandidat ujian yang dia temui di sepanjang jalan, mungkin ada lebih banyak yang tersisa. Dia memperhitungkan bahkan mungkin ada lebih dari 1.000 kandidat ujian yang masih berada di tempat ujian. Dengan begitu banyak orang yang masih memperebutkan tempat, kandidat ujian di peringkat depan tidak akan memiliki jumlah poin yang tidak normal. 10 teratas yang Jin Linger ceritakan kepadanya mungkin bukan gunung yang terlalu curam untuk didaki. Pada akhirnya, Su Chen hanya bisa membuat perkiraan seperti itu. Hidden Dragon Institute hanya memberitahu kandidat jumlah poin mereka, bukan peringkat mereka. Tidak ada yang tahu di mana mereka berdiri di papan peringkat, jadi tidak ada yang berani mengendur. Ini adalah tujuan mereka. Mereka tidak ingin para peserta puas dengan peringkat mereka dan menjadi malas. Awalnya, Su Chen mengincar salah satu dari 4 tempat yang dialokasikan ke Northwest City. Tapi setelah mendengar informasi baru ini, tidak mungkin lagi dia akan puas dengan tujuan awalnya. Matanya tertuju pada 10 besar, untungnya, dia memperoleh banyak poin selama mengejar Pan Yue. Su Chen selesai menjalankan perhitungan dan berkata, apakah kamu ingin masuk 10 besar? Jin Linger menatapnya dengan mata berair. Apakah kamu bercanda? Aku bisa membantumu, Su Chen menjelaskan. Tolong aku. Jin Linger terdiam. Bagaimana Anda akan membantu saya? Kita bisa bekerja sama, kata Su Chen. Apakah kamu tidak membutuhkan seseorang untuk dikendalikan? Aku akan menjadi orang itu. Bagaimana? Apa? Jin Linger tercengang. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a